Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 561. Puf puf puf. Kekerasan. Di tepi medan perang 5 dinasti kekaisaran, 3 kaisar kegelapan terakhir yang tersisa di bawah komando Kaisar Luo, yang berada di tengah bencana, menjerit melengking, dan kemudian tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam halus menghilang. Saat berikutnya, sosok Xiao Tianzi muncul dari balik 3 awan kabut hitam. Xiao Tianzi memegang pedang emas dan membunuh 3 raja kaisar kegelapan terakhir dengan satu serangan. Sejauh ini, dalam pertempuran di mana dunia gelap telah menginvasi dunia saat ini, semua ahli sisi gelap teratas telah terbunuh. Hanya ada beberapa kaisar kegelapan setingkat raja manusia yang tersisa. Namun beberapa lusin kaisar kegelapan yang tersisa terus-menerus dikurangi karena pengejaran Hill, Yang Xia, Dao Yi, Tang Yun, Kong Chang, dan lainnya. 4 hantu muncul di sekitar Kong Chang, dan 5 orang kuat di puncak Raja Manusia terus menyerang Kam Kaisar Kegelapan. Tang Yun juga memanggil beberapa jenderal dari dinasti kuno, masing-masing dari mereka berada di puncak Raja Manusia, dan bekerja sama dengan Tang Yun untuk menutupi Kaisar Kegelapan. Kemudian datanglah 4 Raja Manusia puncak dari penjaga aturan, 4 Raja Manusia puncak dari Sekte Liang, dan Raja Manusia puncak dari 5 dinasti kekaisaran. Pada titik bencana besar 5 dinasti kekaisaran, situasinya telah berubah total dengan bergabungnya Xiao Tianzi di sisi orang terkuat di dunia. Pada dasarnya menang. Saat berikutnya, tubuh Xiao Tianzi melayang ke udara, aura bayangan emas berukuran 3 km, seperti kaisar abadi, mengayunkan pedang raksasa emas di tanah, membunuh dan mengusir pasukan kegelapan yang tak ada habisnya. Tubuh Xiao Tianzi melayang di udara, mengawal pasukan di bawah, selalu waspada terhadap orang-orang kuat yang mungkin dikirim di Qiong lagi. Faktanya, Xiao Tianzi hanya terlalu memikirkannya. Hingga titik pertempuran ini, kerajaan kegelapan di bawah di Qiong telah menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan di bawah komando Kaisar Qiong, masih ada beberapa ahli terkemuka di tingkat 2 bencana. Tetapi dengan teror Xiao Tianzi saat ini, tidak ada gunanya di Qiong sendiri menghabiskan banyak uang untuk mengirim Kaisar kegelapan tingkat bencana kedua sebelum dia bisa keluar. Ingat dalam 1 detik. Wajah di Qiong jauh di bawah tanah, di balik penghalang batas kedua, menjadi sangat suram. Hilang. Dan itu merupakan kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 14 orang kuat yang telah mengalami lebih dari 1 bencana hilang. Kerugian seperti itu sudah setengah dari kerugian orang-orang kuat di bawah komandonya. Dan semua ini karena Xiao Tianzi sendiri. Sebagai Departemen Perang Dunia, kaisar pertama yang lahir di dunia sejak zaman kuno. Di Qiong sudah sangat mengagumi Xiao Tianzi. Ya, untuk menjaga dari Xiao Tianzi, di Qiong bahkan telah mengatur 3 kaisar kegelapan yang berada di puncak bencana kedua untuk bergabung dalam pertempuran. Hanya untuk membunuh Xiao Tianzi, hanya untuk menghindari kecelakaan. Tetapi, pada akhirnya, dia dengan sedih mengetahui bahwa dia masih meremehkan Xiao Tianzi. Dia mengira dalam beberapa hari, Xiao Tianzi akan mencapai tingkat bencana kedua dan mati. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, hanya dalam beberapa hari, Xiao Tianzi tidak hanya maju, tetapi kekuatan tempurnya mencapai puncak kesengsaraan kedua. Jarak. Jarak adalah 3 kesengsaraan yang sebenarnya, langit-langit dunia ini. Tinggal selangkah lagi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Tianzi adalah seorang jenius yang tiada taraf sebelumnya, tetapi sekarang, setelah pertempuran ini, Xiao Tianzi telah benar-benar mencapai peringkat pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Bahkan jika ditempatkan di dunia gelap, di antara 9 kaisar kegelapan, Xiao Tianzi sekarang dapat menempati peringkat di antara mereka. Kaisar Qiong jauh di bawah tanah, setelah marah beberapa saat, menjadi tenang dan diam. Semua orang kuat yang berada lebih dari 1 bencana sudah mati, jadi dia tidak peduli dengan pasukan kegelapan yang tersisa. Xiao Tianzi dapat membunuh apapun yang dia inginkan, itu hanyalah pasukan kegelapan. Dengan latar belakang kerajaannya, jika dia ingin mengumpulkan mereka, dia dapat mengumpulkan kelompok lain kapan saja dan mengembangkan kelompok. Hanya mereka yang cukup kuat untuk menjadi Raja Manusia ke atas yang terlalu mahal untuk dilatih. Di Qiong tidak peduli dengan perang di luar, tetapi diam-diam menunggu di balik penghalang penyegel kedua, menunggu kedatangan Xiao Tianzi. Dan dia juga sangat yakin bahwa Xiao Tianzi pasti akan datang menemuinya nanti. Kaisar telah dewasa. Dia adalah ancaman yang lebih besar daripada dunia saat itu. Haha. Mungkin itu bukan hal yang buruk, haha. Ini menarik. Di Qiong tersenyum penuh arti dalam hatinya sebuah suara. Pada saat ini, di medan perang di darat, setelah semua manusia ahli tingkat raja di pasukan kegelapan terbunuh, hanya ada sekelompok tentara gelap yang tersisa di tanah yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tentara dari 5 dinasti kekaisaran, semuanya menyerang. Bunuh. Hill juga naik ke udara, mengangkat pedang di tangannya, dan memberi perintah untuk serangan umum terhadap legiun hidup dari 5 dinasti kekaisaran. Desir, desir, desir. Tepat setelah Hill memberi perintah, puluhan ribu legiun dari 5 dinasti kekaisaran, markas perang dari 5 dinasti kekaisaran, dan beberapa posisi artileri di kejauhan diluncurkan satu demi satu. Bom matahari yang terik.
VR Sun Bullet dikembangkan khusus untuk pembangkit tenaga listrik gelap. Ini adalah produk terbaru dari Chaoge Industrial Technology Group. VR Sun Bullet adalah peluru meriam yang disimpulkan dan diteliti berdasarkan energi matahari di langit. Setelah ledakan, akan terbentuk fotosfer berdiameter beberapa meter yang berisi suhu tinggi dan sinar matahari. Energi dari VR Sun Bullet memiliki efek pengekangan yang besar pada pembangkit tenaga listrik gelap. Misalnya, jika seorang prajurit kegelapan di level Dewa Perang terkena peluru matahari yang terik, dia pada dasarnya akan musnah. Tapi pembangkit tenaga listrik kegelapan tingkat raja mampu menahannya. Tentu saja, ini juga Chaoge Industrial Technology Group, dan waktunya terbatas. Meskipun Yin Chaoge memimpin para ilmuwan top dunia, dia telah mengembangkan peluru matahari yang menyala-nyala yang dapat menangani pembangkit tenaga listrik gelap tingkat raja dan bahkan tingkat kaisar. Tapi bagaimanapun juga, itu karena waktunya yang terlalu singkat dan belum memasuki tahap produksi massal. Tentu saja, asalkan kita menunggu beberapa saat, dengan landasan industri saat ini, kita pasti bisa berproduksi secara massal dengan cepat. Namun, mengingat situasi saat ini, semua ahli top di pihak kerajaan kegelapan telah terbunuh. Peluru matahari yang menyala-nyala ini cukup untuk menghadapi pasukan kegelapan yang sangat besar. Dalam sekejap, dengan peluncuran puluhan ribu, ratusan ribu, dan ratusan ribu bom matahari yang menyala-nyala, satu persatu, kelompok demi kelompok, dan tim demi tim, pasukan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti gandum. Tentu saja, Legiun Kegelapan dikalahkan seperti gunung. Meskipun pembangkit tenaga listrik utama mereka semuanya mati, masih ada beberapa Legiun Kegelapan paling elit di tingkat Master Tao di Tentara Kegelapan. Tapi di dunia saat ini, Raja Manusia tingkat puncak dan 3 Raja Manusia satu kesengsaraan tidak beristirahat, masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas pasukan elit. Hantu matahari langsung jatuh. Oleh karena itu, Legiun Kegelapan elit tersebut, seperti lebih dari 1000 prajurit kegelapan elit, dapat menangani formasi militer Raja Manusia dengan metode serangan gabungan, namun ketika prajurit tingkat puncak Raja Manusia lewat, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Bunuh. 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 Saat berikutnya, dalam beberapa menit, semua legiun orang kuat di dunia yang menyimpan bom matahari yang menyala-nyala dikalahkan. Mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dia mulai menyerang pasukan kegelapan yang telah berubah menjadi tumpukan pasir berserakan dan masih mundur. Jalan Tuan. Berkah. Pada saat ini, Xiao Tians melihat legiun hidup dari 5 dinasti kekaisaran di bawah, mulai bertarung melawan pembangkit tenaga listrik kegelapan. Dengan lambaian tangannya, bayangan emas Jalan Tuan dan bayangan jalan yang dipenuhi aura kaisar tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, seberkas energi emas jatuh dari bayangan Overlord Wei dan menimpa para prajurit yang masih hidup. Untuk sesaat, orang-orang kuat di tanah itu, dengan berkah dari kekuatan Tuan Dao, merasakan kekuatan mereka berlipat ganda secara instan, dan darah di hati mereka mendidih dan terbakar. Energi negatif, pikiran negatif, ketakutan dan emosi lain yang ada di dalam hati langsung hilang. Yang tersisa hanyalah keberanian dan ketekunan. Ho ho ho. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini bertempur dengan lebih berani. Untuk sementara waktu, orang-orang mulai membuat terobosan dalam pertempuran melawan kekuatan gelap. Xiao Tians berdiri sendirian di udara, menghadap pertempuran di bawah, dengan senyuman di wajahnya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dan emosi abadi muncul di hatinya. Pada saat ini, Xiao Tians benar-benar tampak seperti seorang kaisar sejati. Di bawah cakupan Imperial Dao, dimanapun cahaya kemasan Imperial Dao lewat, di situ ada cahaya dan tanah kerajaan. Di pantai, semuanya adalah raja dan menteri. Ya, pada saat ini, apa yang bahkan tidak diketahui oleh Xiao Tians adalah hegemoninya terus meningkat. Tanpa terlihat, aura kerajaan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Tang Yun, Kong Chang, Dao Yi, Yang Xia, Hill dan lainnya di medan perang di bawah juga merasakan perubahan aura Xiao Tians di langit. Tapi mereka hanya melirik Xiao Tians, dan kemudian mereka merasa sangat terkejut. Pikiran untuk menyerah mau tidak mau muncul di hati saya, dan saya dengan tulus mengakui status Xiao Tians sebagai kaisar. Di selatan benua barat, di dunia gelap tempat Kaisar bawah tanah Luo berada, dan di Kambarat Kaisar kegelapan di bawah Kaisar Luo, ledakan sebelumnya yang memenuhi langit telah menghilang. Yang tersisa hanyalah jurang maut yang sangat besar. Seluruh Kambarat juga hancur berkeping-keping, dan puluhan ribu pasukan elit kerajaan kegelapan di dalam Kambarat juga menghilang. Engah. Suara lembut keluar, dan Xiao Su membunuh Kaisar kegelapan terakhir setingkat Raja Manusia dengan satu pedang. Lalu ada kekuatan isap dari pedang panjang Xiao Su, dan energi gelap serta Dao Yun dalam Kaisar kegelapan yang dibunuh olehnya dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Su dan ditelan oleh Xiao Su. Pada titik ini, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik gelap di seluruh Kambarat di bawah pimpinan Di Luo. Di Yu di samping Xiao Su terdiam. Pembunuhan Xiao Su sangat gila. 2 kamp besar di bawah Di Luo dihancurkan oleh Xiao Su. Hei, bagaimana lukanya? Yang sebelumnya baik-baik saja. Kali ini pergerakan di Kambarat terlalu keras. Jika Di Luo belum menyadarinya, dia akan bodoh. Di Yu menelannya. Dalam satu tegukan sepotong besar kristal gelap berkata pada Xiao Su. Bas. Tubuh Xiao Su bergetar.
Ratusan luka di tubuhnya dengan cepat sembuh saat kegelapan menyebar, dan lengan yang patah telah lama tumbuh kembali. Terlebih lagi, sejumlah besar energi gelap dan Dao Yun masih meresap ke dalam tubuh Xiao Su, dan aura Xiao Su mulai menguat secara bertahap. Saat berikutnya, ledakan datang dari tulang-tulang di tubuh Xiao Su. Itu adalah tulang dan meridian Xiao Su di tubuhnya yang rusak yang sedang ditata ulang. Dan saat dipecah dan ditata ulang berulang kali, aura di tubuh Xiao Su menjadi lebih kuat lagi. Diyu mau tidak mau merasakan sakit gigi saat melihat pemandangan Xiao Su di kejauhan. Diyu memandang Xiao Su dengan bingung dan bertanya, "Hei, apakah kamu tidak merasakan sakit apapun?" Apa yang dilakukan Xiao Su membuat Diyu kesakitan hanya dengan melihatnya. Meski semuanya kuat, namun justru karena kuat, tulang, meridian, daging, dan darah di tubuh mereka lebih kuat. Jika dipatahkan, rasa sakitnya akan merasuk jauh ke dalam jiwa, meski membuat jiwa Anda merasakan sakit. Tapi Xiao Su sepertinya tidak peduli sama sekali, dia masih perlahan mengatur ulang dan kemudian memperbaikinya. Perluas meridian dalam tubuh ke ukuran yang lebih besar, sehingga kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat dan potensinya menjadi lebih besar. Xiao Tians tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Diyu dan masih mengatur ulang. Secara bertahap, aura Xiao Su kembali ke kondisi puncaknya, tingkat puncak mendiang Raja Manusia RG. Dan kali ini, meridian di tubuh Xiao Su ditata ulang. Oleh karena itu, tubuh Xiao Su dapat menyerap dan menampung lebih banyak energi. Segera, jumlah energi gelap yang terisi di tubuh Xiao Su mencapai 3 kali lipat dari sebelumnya. Dengan kata lain, Xiao Su saat ini setara dengan kombinasi 3 sebelumnya. Ledakan. Saat berikutnya, Xiao Su melotot tajam, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dan langsung meledakkan penghalang puncak bencana kedua dengan cara yang sangat mendominasi. Uff! Sejenak, darah hitam berceceran dari seluruh tubuh Xiao Su. Xiao Su tidak punya waktu untuk menerobos secara perlahan, jadi dia langsung memilih metode yang paling kejam. Buka saja. Adapun kerusakan fisik. Pecahnya meridian. Atur ulang saja, itu masalah besar. Selama kamu tidak bisa mati. Bas. Saat berikutnya, ketika Diyu tertegun, Diyu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Xiao Su dengan tatapan kosong. Pasalnya aura di tubuh Xiao Su telah resmi mencapai puncak musibah kedua. Dan ini bukan hanya puncak bencana kedua biasa, puncak bencana kedua Xiao Su sangatlah dahsyat. Tapi kali ini, rasa sakit yang hebat, rasa sakit yang tak terlukiskan, masih membuat Xiao Su tidak bisa menahan erangan. Kemudian dia menelan kembali seluruh energi darah yang baru saja disemprotkan keluar dari tubuhnya. Xiao Su memejamkan mata dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, melepaskan semua pertahanannya. Dia baru saja mulai memperbaiki luka di tubuhnya tanpa gangguan apapun, karena nanti akan ada pertempuran yang lebih besar. Bunuh seorang kaisar ke-8. Tidak peduli betapa tidak bergunanya di Luo, dia tetaplah seorang kaisar ke-8. Jadi, bahkan Xiao Su pun tidak berani merasa jijik. Hanya saja Xiao Su sangat serius saat ini, memulihkan luka di tubuhnya dan menyesuaikan kondisi tubuhnya seolah tidak ada orang lain yang memperhatikan. Tapi Diyu, yang sedang menatapnya, merasa tidak enak. Xiao Su bermaksud memintanya untuk melindungi Tao. Sial, kapan kita menjadi begitu baik? Apakah kamu membuat masalah? Untuk sesaat, dia memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya mengenai Xiao Su di depannya. Bas. Setelah beberapa saat, Xiao Su membuka matanya lagi, dan kilatan cahaya dunia bawah menyala di mata Xiao Su. Xiao Su mengepalkan tinjunya. Setelah menyerap puluhan ribu kekuatan gelap, dia akhirnya mencapai puncak kesengsaraan kedua. Dan itu 2 hingga 3 kali lebih kuat dari rata-rata puncak bencana kedua. Pada saat ini, Xiao Su akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melawan Di Luo secara langsung. Diyu. Saat berikutnya, Xiao Su menoleh untuk melihat Diyu. Ada apa? Kenapa kamu meneleponku? Apakah kamu baik-baik saja? Diyu belum pulih, jadi dia menjawab Xiao Su sepenuhnya tanpa sadar. Xiao Su mengangguk dan berkata, "Nah, bencana kedua telah mencapai puncaknya." "Terima kasih." Diyu berkata, "Terima kasih." Xiao Su mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih telah membantuku melindungi jalan. Sekarang giliranmu untuk menerobos. Aku akan membantumu melindungi jalan. Kamu dapat menerobos dengan tenang." Diyu tercengang dan bertanya dengan bodoh, "Saya menerobos? Mengapa saya menerobos? Dan mengapa saya harus menggunakan Anda untuk melindungi jalan?" Xiao Su berkata dengan tenang, menerobos ke puncak kesengsaraan kedua, dan membunuh Di Luo bersama-sama. Diyu berkata tanpa berkata-kata, "Tunggu, Mengapa saya harus membantu Anda membunuh Di Luo? Kapan saya berjanji untuk membantu Anda membunuh Di Luo? Itu adalah salah satu anggota Dewan Kegelapan kami, Di Luo dan saya juga tidak sakit hati." Xiao Su mengabaikan Diyu, tapi berjalan ke samping, membelakangi Diyu, berdiri dengan pedangnya, dan mulai melindungi Diyu. "Hei! Jika kamu ingin membunuh Di Luo, silakan saja. Hei! Apa kamu mendengar sesuatu? Seseorang bernama Xiao. Apakah aku alatmu? Anda ingin saya menerobos? Tahukah kamu bahwa energi yang disalurkan oleh diri saya yang sebenarnya juga menghabiskan banyak energi?
Dan kenapa aku membantumu membunuh Di Luo? Jangan pedulikan urusanku. Nah, setelah Diyu selesai mengutuk, dia tanpa sadar memanggil dewa yang jaraknya ribuan mil, menyampaikan beberapa wawasan dari puncak bencana kedua, dan kemudian bekerja sama dengan energi gelap dan Tao Yun yang dikumpulkan di tubuhnya. Mulai menerobos. Kemudian, semenit kemudian, Diyu dipenuhi dengan aura puncak kesengsaraan kedua. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya, tenggelam dalam perenungan mendalam. Boom! Siapa itu? Siapa yang menyerangkam kekaisaran kaisar? Siapa itu? Mengaum. Saat berikutnya, tiba-tiba, di istana kekaisaran yang gelap di bagian terdalam dan tengah dunia gelap, di sana adalah gelombang dua gelombang. Di puncak bencana, aura mengerikan yang membubung ke langit hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat 3 bencana. Itulah Di Luo. Di Luo akhirnya bereaksi dan meledak dengan momentumnya sendiri untuk mengintimidasi. Xiao Su membawa pedang hitam itu, berjalan ke arah Diyu, dan berkata kepada Diyu yang masih linglung dan berpikir, sudah waktunya untuk pergi, bunuh dia. Oh, oke. Diyu mengangguk dengan bodoh dan mengikuti Xiao Su ke depan. Pada saat ini, jauh di dalam dunia gelap, di tengah istana kekaisaran gelap yang besar, momentum Di Luo melonjak ke langit. 100 mil jauhnya dari istana kekaisaran kegelapan, Xiao Su dan Diyu, dua ahli tak tertandingi di puncak kesengsaraan kedua yang sama, berjalan tanpa tergesa-gesa menuju tempat Di Luo berada. Bab 562. Benua Barat telah dikalahkan, dan 8 Raja Kaisar Kegelapan yang dikirim oleh Kaisar ini semuanya dihancurkan. Sekarang seseorang menyerangkam kekaisaran kita lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Di Luo, salah satu dari 9 Kaisar Kegelapan, dipenuhi amarah. Dengan keras, Di Luo, dengan marah, menghancurkan seorang Kaisar Kegelapan di puncak Raja Manusia yang datang untuk melaporkan berita tersebut dengan satu telapak tangan. Di lobi istana kekaisaran, semua jenderal berpangkat tinggi di bawah Di Luo gemetar ketakutan saat menghadapi Di Luo yang marah. Dinasti kekaisaran kegelapan mereka pada awalnya tidak kuat dan berada di peringkat terbawah. Dan kini kerugiannya sangat besar, langsung merusak pondasi. 8 Kaisar Kegelapan dan puluhan Kaisar Kegelapan yang dikirim sebelumnya semuanya tewas dalam pertempuran. Ini adalah kerugian langsung setengahnya. Dan baru saja mereka menerima kabar bahwa 4 batalion utama dinasti kekaisaran diserang, yang membuat semua pejabat senior di lobi merasa tidak nyaman. Karena sudah bertahun-tahun, begitu lama, tidak ada seorang pun yang berani menyerang Kaisar Kegelapan. Dan masalahnya sekarang mereka tidak yakin apakah orang-orang yang menyerang 4 kubu di Tenggara, Barat Laut dan di bawah dinasti kekaisaran mereka kuat di dunia nyata atau di dunia gelap. Semuanya tidak diketahui. Mendengus. Di Luo, yang duduk di singgasana emas hitam, mendengus marah dan berkata, kirim pesan ke Di Qiong. Dinasti kekaisaran kami menderita kerugian besar kali ini. Kami pergi membantu mereka, jadi dia harus memberi kompensasi. Tidak. Seorang pria berkuasa berkulit gelap di lobi bawah dengan cepat menerima perintah itu. Kemudian Di Luo bertanya di bawah ini, apakah kerugiannya sudah diselidiki sepenuhnya? Bagaimana situasi terkini dari 4 kam di bawah komando Kaisar? Terutama situasi di Kam Barat, mengapa terjadi ledakan besar di sana, dan Panglima Kepala di sana? Apakah kamu pemakan kotoran? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik gelap di aula utama di bawah berdiri dan berkata kepada Di Luo dengan gemetar, kembali ke Kaisar, Kam Barat telah hancur total. Tidak ada satupun yang tersisa. Boom! Kemarahan di hati Di Luo meningkat lagi. Saat berikutnya Di Luo bergerak dan bergegas keluar istana kekaisaran, beritahu orang-orang kuat dari 3 kubu di utara, timur, dan selatan untuk mengikutiku ke Kam Barat. Bunuh musuh. Tapi saat berikutnya, sebelum tubuh Di Luo pergi jauh, pembangkit tenaga listrik kegelapan yang baru saja berbicara dengannya jatuh berlutut di tanah. Dia berkata lebih takut lagi, Raja. Kalau begitu, semua jenderal di 3 kubu terbunuh. Situasi di Kam Beida sama dengan di Kam Barat, ada juga satu. Tidak seorang prajurit telah pergi. Petik 2. Apa? Saat berikutnya, tubuh Di Luo tiba-tiba berhenti, lalu dia menoleh tak percaya dan menatap orang yang baru saja berbicara. Kamu mengatakannya lagi. Kaisar ini, 4 batalion besar di bawah komandoku semuanya, hilang. Di Luo benar-benar terkejut. Itu adalah 4 kubu kekaisaran, dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Bahkan kali ini, dia mengirim pasukan untuk membantu pihak Kaisar. Namun masih banyak orang kuat di 4 kubu di bawah komandonya. Sekarang, semuanya hilang sekarang. Tubuh Di Luo benar-benar terpana di tempat, dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Di Luo menarik napas dalam-dalam, meraih pedang panjang di tangannya, dan berteriak, di mana penjaga rahasianya. Ikuti aku. Dan keluar untuk membunuh musuh. Boom! Aura Di Luo di puncak bencana kedua memenuhi udara lagi. Saat Di Luo selesai berbicara, ratusan orang kuat bergegas keluar dari berbagai tempat di istana kekaisaran. Komandan penjaga rahasia terkuat memiliki kekuatan tahap awal kesusahan kedua, dan selain itu ada 2 orang kuat yang berada di puncak kesusahan pertama. Di Luo berbalik dan melihat ke aula utama di belakang. Di sini. Kecuali 4 orang kuat di atas puncak Raja Manusia, termasuk dia, sebenarnya tidak ada orang yang lebih kuat.
Dan musuh tak dikenal di luar dapat menghancurkan 4 batalion besar di bawah dinasti kekaisaran dengan kecepatan kilat, yang berarti lawannya setidaknya berada pada tahap akhir bencana kedua atau lebih tinggi. Tidak ada gunanya menghadapi musuh di tingkat bencana kedua, bahkan kaisar kegelapan di tingkat puncak Raja Manusia. Untuk sesaat, Di Luo tiba-tiba merasa bahwa sang pahlawan sudah berada di ujung tanduknya. Hanya saja, kita berempat. Kompleksitas yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hati Di Luo. Setengah jam yang lalu, dia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, tapi sekarang hanya dia yang tersisa, komandan yang hebat. Boom! Saat berikutnya, sosok Di Luo langsung naik ke udara dan langsung menghantam langit-langit aula di atasnya. Muncul di langit gelap di atas istana kekaisaran. Siapa yang membunuh para jenderal dinasti kekaisaran kita? Karena kamu telah mengalahkan 4 kubu utamaku, kamu pasti membidikku, kan? Jangan sembunyikan. Di bawah pengawasan nasib negara kita, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Karena kamu punya jika kamu berani, muncullah dan bertarung. Suara Di Luo yang penuh dengan niat membunuh bergema ratusan mil dalam sekejap. Bas! Bas! Dan pada saat kata-kata Di Luo jatuh, tepat di sebelah baratnya, tiba-tiba muncul 2 bayangan megah setinggi 3.000 meter, mengenakan mahkota kekaisaran dan jubah perang hitam. Bayangan aura Liandi muncul. Saat ini, di arah barat istana kekaisaran Di Luo, sosok Xiao Su dan Di Yu tidak lagi tersembunyi. Di Luo benar, selama mereka berdua memasuki lingkup istana kekaisaran, mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali di bawah pengawasan takdir nasional kerajaan kegelapan. Jika Anda ingin melakukan serangan diam-diam, itu tidak mungkin. Jadi, alih-alih melakukan itu, kami malah muncul dan menyerang secara langsung. Terlebih lagi, Di Luo baru berada di puncak bencana kedua, dan belum mencapai tingkat bencana ketiga. Klon Xiao Su dan Di Yu sama-sama berada di puncak bencana kedua, dan kedua puncak bencana mereka jauh lebih kuat daripada 2 puncak bencana biasa. Setelah Xiao Su dan Di Yu muncul, mereka berjalan menuju ke arah Di Luo dari udara. Mata antara dua pria di balik topeng mereka juga sangat dingin. Niat membunuh di tubuhnya tidak lebih lemah dari Di Luo. Dan di dalam hati Xiao Su, kaisar kegelapan di depannya harus mati. Jika dia, Xiao Su, dapat menghancurkan salah satu dari 9 dinasti kekaisaran kegelapan, maka tekanan yang akan dihadapi putranya Xiao Tians akan berkurang di masa depan. Ya, ini adalah pemikiran paling benar di hati Xiao Su, dan ini juga merupakan motivasi untuk pertarungan hidup dan mati yang berkelanjutan di dunia yang gelap ini. Dia bukan ayah yang baik. Dia tidak bisa seperti Tang Yun dan tetap tinggal bersama Xiao Tians, meminta maaf dan berbicara. Yang bisa dia lakukan adalah berdiri di depan Xiao Tians dan membantu Xiao Tians melemahkan kekuatan dunia gelap semaksimal mungkin sebelum dia menyerang dunia gelap sepenuhnya. Ini adalah Xiao Su. Bahkan jika dia tahu bahwa ada neraka gelap di depan, dia masih akan bergerak maju untuk bertarung demi Xiao Tians di dunia gelap. Aura di tubuh Xiao Su telah terkondensasi hingga ekstrim, dan terkunci pada Di Luo di atas istana kekaisaran yang gelap. Istana kekaisaran kegelapan di depan mencakup area seluas puluhan mil, dengan gedung-gedung tinggi dan pavilion. Kecuali warnanya yang gelap, tidak ada bedanya dengan istana kekaisaran di dunia ini. Pada saat ini, ketika Di Luo, yang berada di atas istana kekaisaran, melihat Xiao Su dan Di Yu, pikirannya langsung menjadi serius. Tidak ada yang lain, hanya karena musuh yang menyerang kali ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 2 patung. Titik. Kesengsaraan kedua. Puncak. Siapa kamu? Mengenakan topeng dan dengan aura yang terkendali, kalian berdua begitu kuat sehingga kalian tidak boleh diketahui, kan? Sebelum perang dimulai, bisakah kalian memberitahuku sesuatu? Di Luo menatap Xiao Su dan Di Yu bertanya. Oh tidak. Yang direspon Xiao Su hanyalah suara pedang panjang di tangannya yang terhunus. Kemudian sosok Xiao Su berjalan semakin cepat, dan setelah mengambil 2 langkah, dia dengan cepat menghilang. Ketika sosok Xiao Su terungkap lagi, dia sudah berada di atas kepala Di Luo, dan dengan cahaya pedang gelap sepanjang puluhan ribu meter, dia menebas kepala Di Luo. Sombong. Keluar. Di Luo sangat marah saat melihat ini, berteriak keras, mengambil pedang panjang di tangannya, mengangkatnya ke arah Xiao Su, dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang Xiao Su. Bas. Waktu sepertinya telah membeku saat ini. Saat berikutnya, tubuh Di Luo terkena pedang Xiao Su dan jatuh ke dalam istana kekaisaran yang gelap di bawah saat dia buru-buru bertarung. Bang! Boom! Pada saat ini, energi akibat tabrakan antara Xiao Su dan Di Luo meledak sepenuhnya. Kemudian istana kekaisaran besar yang gelap di bawahnya menjadi abu. Dalam sekejap, pavilion dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Bunuh! Di Luo meraung marah. Hampir pada saat tubuhnya baru saja jatuh, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bergegas maju lagi. Dan Di Luo kali ini lebih cepat. Setelah Di Luo bergegas keluar, dia menebas Xiao Su dengan satu pedang. Boom! Pada saat ini, tubuh Xiao Su terlempar ke belakang ribuan meter oleh Di Luo. Namun demikian pula, saat berikutnya, Xiao Su bergegas menuju Di Luo dengan pedangnya tanpa jeda. Pertarungan gila dengan Di Luo terjadi bersamaan. Saat berikutnya, sosok Xiao Su dan Di Luo yang mengesankan juga mulai bertarung. Bantu Kaisar. Bunuh.
Saat berikutnya, di bawah reruntuhan Istana Kekaisaran, hanya ada penjaga rahasia yang tersisa di bawah Kaisar Luo, satu di tahap awal bencana kedua, dua di tahap awal bencana kedua. Puncak dari satu bencana, dan ratusan ahli tingkat Kaisar Kegelapan bergegas keluar dari bawah, ingin membantu Di Luo membunuh Xiao Su. Tapi saat berikutnya, Di Yu, yang berdiri diam di kehampaan di kejauhan dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tersenyum ringan, memegang pedang hitam di tangannya, dan berkata kepada orang-orang itu, lawanmu adalah aku, kamu pergi dulu. Hentikan kaisar ini dan tunggu sampai kamu mati. Di Yu tertawa, dan dalam sekejap, ribuan cahaya pedang gelap menutupi penjaga kekaisaran di bawah Di Luo. Puf. Hampir tidak ada perlawanan, dan penjaga rahasia tingkat kaisar gelap itu dihancurkan secara langsung. Terlebih lagi, dengan daya tembak penuh Di Yu, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Xiao Su. Meskipun dia adalah Di Yu, Kaisar Agung Kaisar Kegelapan, pengalaman bertarungnya dan aspek lainnya bahkan lebih kuat daripada Xiao Su. Jadi di bawah serangan Di Yu, tidak hanya semua Kaisar Kegelapan terbunuh, tetapi salah satu dari dua Kaisar Kegelapan di puncak satu bencana juga dihancurkan, meninggalkan satu Kaisar di tahap awal dari dua bencana dan satu lagi di puncak satu bencana. Dia juga terluka parah. Sebenarnya masih ada dua lagi. Bunuh. Di Yu sedikit terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh semua penjaga rahasia sekaligus. Namun kemudian, sosok Di Yu tiba di depan dua pria kuat yang tersisa. Satu telapak tangan menjatuhkan mereka berdua ke tanah. Kemudian dengan keras, bayangan Di Yu yang tinggi dan kuat langsung berubah menjadi badai gelap setebal ratusan meter. Bum. Orang kuat yang tersisa di Istana Kekaisaran Gelap di bawah Di Luo juga dicekik sampai mati oleh badai gelap yang diubah oleh Di Yu pada saat ini. Segera, hanya Di Luo yang tersisa di medan perang Istana Kekaisaran Kegelapan. Saat ini, Xiao Su masih bertarung langsung dengan Di Luo di udara. Di Yu, yang telah membersihkan Istana Kekaisaran yang gelap di bawah, sedang duduk di sisa tembok tinggi, menyaksikan pertempuran di atas dengan penuh minat. Bersambung.